Kalau orang mencuri, itu tangannya dipotong aja. Terus ada syarat-syaratnya tertentu. Kalau semisal, yang pertama, barang yang dicuri itu bernilai sebanyak 1 nisab atau setara dengan 3 jutaan. Kalian bayangin, di mana ayam yang harganya 3 jutaan? Aksi main hakim sendiri di Bali yang mengakibatkan seorang pria meninggal dunia, meninggalkan duka mendalam bagi putri kecilnya. Tangisan histeris bocah tersebut saat melepas kepergian sang ayah mendadak viral dan mengundang simpati publik. Menyaksikan kepedihan serta trauma berat yang dialami sang anak, Deddy Corbuzier merasa sangat tersentuh. Deddy Corbuzier tanpa ragu menyampaikan kesiapannya untuk menjadi ayah angkat demi merawat dan merangkul masa depannya. Bawa anaknya ke saya. No content, no camera. I'll fix her. Ya, begitulah tulis Deddy Corbuzier dalam postingan viral. Kesiapan Deddy Corbuzier untuk mengangkat anak dari mendiang korban ini disampaikan secara tulus, tanpa niat menjadikannya konten media. Ia menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemulihan jiwa sang anak dari trauma hebat akibat kehilangan orang tua secara mendadak. Niat mulia Deddy Corbuzier yang siap pasang badan menjadi figur ayah baru ini mendapat apresiasi luas dari netizen yang budiman, memberi harapan baru bagi kehidupan sang anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada yang tahu nggak guys, dari musibah yang terjadi di Bali, banyak orang-orang yang ingin menyumbang untuk anak tersebut. Selain itu, nih, Master Deddy guys, udah komen ini akan membawa anaknya yang pasti untuk dididik. Semoga sukses. Ini para pemerintah setempatnya pada kemana sih? Kok bisa gitu ada warganya yang miskin udah kedeteksi sampai harus maling ayam segala yang taruhannya tuh nyawa? Apa pada nggak malu ada kejadian kayak gini? Jangan habis ada kejadian kayak gini baru kalian peduli, pada berdatangan cari muka, kirim donasi. Basi, ini tampang para terduga pelakunya, tampang maling juga sama. Sumpah ini kasihan banget dan lagi viral banget nih guys, kalian udah tahu belum? Jadi ini video yang lagi viral saat ini memperlihatkan bocah ini nangis-nangis pada saat bapaknya digotong begini yang sudah meninggal, yang diduga dia meninggal dihajar gara-gara dia maling ayam. Coba kalian bayangkan kalian di posisi adik ini bukan berarti gue menormalisasi pencurian ya. Bayangin aja orang yang belum sah terbukti melakukan pencurian harus dihabisin seperti ini. Kalian selalu berkata hukum di negara ini tebal ke atas tajam ke bawah, tapi ini apa? Koruptor yang udah jelas-jelas merugikan negara miliaran sampai triliunan rupiah tapi nggak diperlakukan ataupun dihabisin seperti ini. Bahkan untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset aja kalian masih bilang berpotensi melanggar HAM. Lah ini apa? Kalau sudah begini kemana ke HAM itu? Atau koruptor kita begini aja? Gak usah di sidang-sidang langsung kita gas. Kalian lihat inikah keadilan? Kalian menaikkan gaji hakim sampai 300%, tapi banyak oknum hakim yang nggak becus. Gara-gara dituduh maling 2 ekor ayam, seorang ayah di Tabanan, Bali dihakimi warga sampai kehilangan nyawa. Manusia zaman sekarang tuh bener-bener main hakimnya tuh udah kelewatan banget ya. Makin gak punya hati lagi nih, disaksiin sama anaknya sendiri loh. Kebayang gak bakal setrauma apa itu anak? Mencuri emang salah guys, tapi apa perlu nih sampai nyawa dibuat melayang gini cuma perihal ayam loh? Kan bisa ya ditanya baik-baik dulu, Bapak kenapa bisa maling ayam? Bapak ada keperluan apa? Bapak itu kan gak akan jadi maling kalau nggak ada sebabnya guys. Kadang kita itu sebagai manusia itu harus peka, baik sama keluarga ataupun tetangga. Kalau ada yang kesusahan kita bantu, kalau nggak punya, kalau nggak mampu ya kita beri semangat. Gila loh, ini cuma gara-gara maling ayam dihakimi sampai mati, yang korupsi miliaran triliunan sampai pada memperkaya diri kagak ada tuh yang berani dipukulin sampai metong kayak gini. Emang sakit sih lo semua. Rakyat kecil salah sedikit langsung habis. Koruptor ngerampok negara masih bisa pulang, ketemu keluarga, makan enak, tidur nyenyak di rumah mewah. Ironinya nih memang kelewatan banget sih guys.
Satu harian ini capek banget nangisin seorang anak perempuan ya yang menangisi jasad ayahnya yang dipukulin hanya karena mencuri 1 ekor ayam. Ya Allah, sesak di dada atau enggak nengok anak itu nangis. Ya Allah. Ya cobalah. Di mana hati nurani kalian sebagai seorang manusia? Ya, kasihan tau nggak sih? Kenapa sih kalian nggak bawa orang itu ke kantor polisi untuk dihakimin di kantor polisi aja? Kenapa kalian main hakim sendiri? Apa kalian nggak punya hati nurani atau kayak mana? Gitu. Coba kalian pandang anak itu, guys. Pandang istrinya. Ya Allah, ini manusia kenapa zolim banget ya sekarang? Nah, ngeri kali, guys. Ngeri, negara kita ini negara hukum. Ya, nggak harus kayak gitu. Ya, kenapa sih harus pencuri ayam yang kalian begitukan? Kenapa kalian beraninya sama orang yang pencuri ayam gitu? Ya Allah, coba kalian lihat anaknya, dada aku sesak nengoknya, buka sosmed dari tadi yang keluar cuman itu aja. Ini tolong dong kepada kepolisian ini ditindaklanjuti kayak mana nih? Apa nih sanksinya terhadap orang-orang yang mukulin ngeroyok orangnya sampai meninggal? Tolong dong, sesak dada, pengen nih ngelihat orang-orang, dan wajahnya kelihatan banget loh. Wajahnya orang-orang yang mukulin itu memang nampak, semuanya kelihatan. Orang-orang yang mukulin itu kalian adilin ya. Kasihan tuh anak, sekarang dia jadi yatim gara-gara perbuatan kalian. Asli ini beneran gue kaget banget loh. Kalian udah tahu kan mengenai berita tentang orang yang tewas karena mencuri ayam. Kalian bayangin seseorang yang mencuri ayam tapi sampai tewas karena diamuk oleh warga gitu. Ya Allah Rabbi. Ini beneran gue mikir ini orang modelan apa kayak begini nih? Manusia modelan apa sih? Iya, saya tahu mencuri itu dosa dan emang nggak boleh. Tapi hukuman yang paling pas itu kayak gimana? Dipotong tangannya. Ya, bukan ditewasin. Ya Allah Rabbi. Ini manusia udah kayak iblis ya. Bahkan gua aja sampai mikir kayaknya iblis minder sama manusia yang modelan-modelannya kayak begini, bener. Kalau orang mencuri itu tangannya dipotong aja. Terus ada syarat-syaratnya tertentu. Kalau semisal yang pertama, barang yang dicuri itu bernilai sebanyak 1 nisab atau setara dengan 3 jutaan. Kalian bayangin, di mana ayam yang harganya 3 jutaan, kurang ajar ya, memang. Terus yang kedua, bukan dalam kondisi keadaan darurat. Semisal bapaknya ini emang lagi butuh banget gitu, atau ada anaknya, anggota keluarganya yang dalam keadaan lapar, dalam keadaan udah kondisi yang sangat mengancam nyawa kayak gitu. Terus yang ketiga, yang menghukum si pencuri itu harus dari penegak hukumnya sendiri, bukan orang-orang kayak kalian. Bener asli, manusia modelnya kayak begini. Ini Indonesia macam apa sih? Dikit-dikit main hakim sendiri sampai tewas gitu loh. Ya Allah Rabbi, ngeri banget nih Indonesia ya. Buset. Aduh, ya Allah, nih orang-orang kenapa ya? Jadi ini ada kejadian ya, seorang anak kecil melihat bapaknya dihakimi oleh massa karena bapaknya mencuri seekor ayam loh ya, dan ayam itu sepertinya untuk makan keluarganya gitu loh. Aduh, tahu nggak ya? Apa yang anak kecil lihat ini pasti tidak akan mungkin bisa dilupakan seumur hidupnya. Pasti itu. Apa sih untungnya ngemasa orang kayak gitu ya? Apa untungnya gitu? Puas gitu ya? Puas gitu ya? Udah menghakimi orang seperti itu tuh puas gitu. Kalau emang nggak terima, serahkan aja kepada pihak yang berwajib, iya kan? Jangan main hakim sendiri. Korban ini sampai meninggoy loh ya. Dan motornya juga kayaknya dibakar gitu. Ya Allah, cuman ini seekor ayam. Memang tidak bisa dibenarkan mencuri itu, tapi nggak usah main hakim sendiri gitu loh, ya kan? Beda banget ya perlakuannya sama koruptor-koruptor yang triliunan, yang nimbun emas, yang ya korupsi yang sangat merugikan negara, itu nilainya itu fantastis gitu. Beda banget perlakuannya. Yang kemarin aja, yang Jampitsus aja gak diborgol, gak pakai baju tahanan, alasannya katanya udah malam buru-buru. Kok bisa gitu loh? SOP gitu loh. Ini beda banget sama orang biasa mencuri ayam, terus kemudian ayam ini untuk ngasih makan keluarganya gitu loh. Gimana kalian yang sudah menghakimi orang gitu ya, sampai orang itu kehilangan nyawanya. Dan yang pasti
kejadian ini tidak akan mungkin dilupakan oleh anak perempuan ini. Aduh, mikir-mikir ya. Kalau memang nggak terima, laporin ke pihak berwajib. Jangan main hakim sendiri. Apalagi nih anak ini, ya Allah. Anak ini ngeliat bapaknya dihakimi sampai kehilangan nyawanya. Ya Allah, ya Allah. Udah nggak bisa ngomong deh. Udahlah, sedih banget. Sedih banget ngelihatnya. Ngelihat anak perempuan itu, sedih banget. Gua kutuk lu ya, sambar geledek ya, sambar kontainer, disambar truk, apa kedah ya. Buat mereka-mereka yang melakukan main hakim sendiri nih, di Bali ada seorang ayah yang ketahuan mencuri seekor ayam, seekor pitik, nyampe harus kehilangan nyawanya. Ternyata lebih berhargaan seekor ayam dibanding nyawa manusia. Miris kalau kata gua. Gua paham yang namanya mencuri, yang namanya maling itu tidak dibenarkan, sebuah kelakuan yang salah. Tapi lu juga nih ya sebagai masyarakat harusnya bisa melihat dia itu maling apa? Maling ayam. Hah? Maling ayam apa perlu harus dihilangkan nyawanya? Nyampe gua ngelihat videonya juga, aduh, ya Tuhan, diseret, motornya juga dihancurin. Ayam berapa sih semahal-mahalnya? Paling juga ayam kampung itu mahal-mahalnya 200 sampai 250 ribu. Kita bandingin nih ya, kita bandingin kasus pencurian duit rakyat yang nyampe miliaran, yang nyampe triliunan. Ya salam, itu perlakuan terkait hukumnya sangat amat dispesialkan. Menggunakan batik tanpa diborgol, tanpa dirompi, apalagi nyampe babak belur, kagak ada. Masih bisa petang-peteng, masih bisa senyum-senyum sambil masuk mobil tahanan. Apa kabar dengan rakyat kecil seperti ini yang harus kehilangan nyawanya hanya karena seekor ayam? Miris, miris, miris. Gua kutuk lu ya. Disamber geledek kek, disamber kontainer kek, disamber apa itu namanya, truk apa kek dah ya buat mereka-mereka nih. Setahu gua, kalau gua melihat dari media-media sosial, ini wajah-wajah orang yang melakukan main hakim sendiri kepada si bapak tersebut. Yang lebih mirisnya lagi apa? Gua melihat anaknya nyampe nangis jerit-jeritan melihat jasad bapaknya. Di mana rasa kalian ini? Penuh dengan emosi, nyampe udah kayak Syaitonirrojim lu pada, ya kan? Ada apa sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, warga sampai ngenes banget gua ya. Pokoknya mah gua doain lu yang melakukan main hakim sendiri kepada si bapak yang melakukan pencurian ayam tersebut di Bali tersebut. Gua doain lu dikutuk lu ya. Lebih sakit lagi dari si bapak dan si anak tersebut tuh ya, rasa sakit hatinya kehilangan seorang ayah. Udah, bye.